Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Gagalnya jagoan usungan PDI Perjuangan di sejumlah daerah pada Pilkada 2024, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, terkhusus di Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah selama ini diagungkan sebagai kandang banteng. Kesal, kecewa, dan panik, serempak elit PDI Perjuangan memproduksi pernyataan-pernyataan yang sangat melukai nurani publik, mulai dari argumen kedaulatan demokrasi yang dirampas pemangku kekuasaan oleh PJ kepala daerah dan ikut menyasar juga institusi kepolisian, hingga julukan saat ini Jawa Tengah bukan lagi basisnya banteng, akan tetapi kandang bansos dan kandang parcok. Narasi dan sikap tidak legowonya para pengurus teras di PDI Perjuangan ini bukannya menarik simpati, malahan semakin memperburuk citra partai. Berikut ini politik Indonesia mempersembahkan arogansi elit PDI Perjuangan menyulut emosi warga. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari partai Banteng. Ya, Banteng 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Presiden Joko Widodo kembali jadi sasaran bidik dan yang paling disalahkan. Kekalahan telak dan beruntun PDIP baik di Pilpres maupun Pilkada serentak 2024 hasil dari rekayasa dan skenario Jokowi. Hal tersebut disampaikan Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP Bidang Pemilu Eksekutif, yang terekspos di beberapa platform media. Pilkada kali ini ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan, dikarenakan ada pihak-pihak lain yang seharusnya menjaga konstitusi, ternyata mereka justru mengangkangi demokrasi. Segala anomali dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif ini mereka namai budaya Jokowisme. Masih di tempat yang sama konferensi pers, Deddy Sitorus seperti mengultimatum kepada wartawan semua bahwa mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Argumen Deddy Sitorus ini bak api yang kesiram bensin membakar amarah publik. Dan saya melihat pernyataan ini benar-benar merendahkan, menghina warga Jawa Tengah, seolah-olah seluruh warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih itu semuanya gila bansos. Itu semuanya bisa disuap oleh yang namanya bansos. Bisa dibeli suaranya. Dan dianggap juga warga Jawa Tengah seolah-olah mentalnya mental miskin, butuh bansos. Tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Jawa Tengah. Alibi Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan 11-12 dengan dalih Deddy Sitorus telah terjadi intimidasi yang masif, adanya campur tangan Polri dan Kemendagri. Kemudian yang sangat menyedihkan benar-benar tidak bisa dicerna oleh akal sehat, manakala Hasto menyebut bahwa pembangunan jalan Trans Papua di masa Kabinet Indonesia Maju adalah bentuk simbol eksploitasi sumber daya alam oleh oligarki, sehingga masyarakat Papua merespon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Pernyataan ini tentu sangat menyakitkan bagi saudara-saudara di Papua.
yang mana puluhan tahun bahkan sejak Papua terintegrasi ke NKRI, rakyat Papua terisolir dari satu distrik ke distrik yang lain. Lalu bukankah pembangunan jalan Trans Papua itu adalah landasan hukum dan sudah melalui mekanisme persetujuan dari DPR RI yang mayoritas dan bahkan ketuanya saja dari Partai PDI Perjuangan? Sebuah perspektif yang jelas sangat-sangat anomali dan membingungkan. Sudah masanya PDI Perjuangan berbenah, tidak terus-menerus berdalih, susah payah mencari kambing hitam. Lebih baik mengurus banteng dan kandangnya, tentu saja. Dan video berikut salah satu referensinya. Kota kosong menang sementara di pemilihan Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang 2024. Sebagian warga mengungkapkan rasa syukur mereka atas kemenangan dari oligarki dengan mencukur habis rambutnya. Masyarakat sudah jengah dan muak dengan para kader PDIP yang maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Mereka lebih memilih kota kosong karena ini memang merupakan sebagai bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai ke keserakahan yang dipertontonkan secara semena-mena di Kota Pangkal Pinang ini. Situasi ini terbukti dari kader PDIP pasangan calon tunggal yakni Maulan Aklil dan Hakim di Pilkada Pangkal Pinang yang mengalami kekalahan telak dari kota kosong. Pasangan tunggal calon wali kota Pangkal Pinang sekaligus incumbent dari PDIP tersebut hanya memperoleh suara sebesar 42,1% melawan sebagian besar lainnya kota kosong mencapai 58,9%. Artinya masyarakat sudah memutuskan untuk tidak memilih kader PDIP sebagai kepala daerah. Menanggapi hal ini, para relawan kota kosong melakukan deklarasi di Tugu Kerito Surong di Jalan Sudirman, Kota Pangkal Pinang, juga sujud syukur di tengah gerimis yang mengguyur Kota Pangkal Pinang.